Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adingkang kanca halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumat berkah datasin adingkang kanca lah tanggal 11 Februari ya. Jadi yang Ibu Holipa sampaikan tadi bahwa kita di talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ada perubahan jadwal ya. Yang kemahiahi kemes inilah Jumat dari jam 9 ke jam 10 ya. Jadi lah hadir nih Hadingkang kanca narasumber Ibu Holipa Dokter Anne ya. Lah pernah kesini dokter ya? Ya, sudah pernah kesini, cuman mungkin kan lah lumayan lama karena kemarin yang pertama dokter ya. Jadi mungkin perkenalan ulang lagi dok. Oke. Kali ada pendengar yang lah lupa dengan dokter, silahkan. Ya, selamat pagi masyarakat Pagi. Batu Raja. Saya Dokter Ivana, spesialis mata atau bisa juga dipanggil Dokter Anne. Saya praktek di Rumah Sakit Santo Antonio. Oke. Mana kabar? Gimana kabar nih dok? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Jadi adingkang kanca kita di akhir ini itu akan bahas mengenai katarak ya dan juga penanganannya. Jadi adingkang kanca kalau dengar kata katarak mungkin lah sering ya adingkang kanca di rumah. Mungkin sebelum kita mulai interaktif, Bu Dokter nak jelaskan pembukaan kudai mengenai katarak dan juga penanganannya. Silakan. Oke. Untuk katarak ini di Indonesia merupakan salah satu penyebab katarak, penyebab kebutaan yang paling sering, sekitar 70 sampai 80%. Banyak banget yang dari katarak ini. Biasanya penyebab dari katarak ini adalah kekeruhan pada lensa. Biasanya bisa karena penuaan, bisa juga penyebab-penyebab yang lain. Kemudian untuk katarak ini bisa terjadi pada satu atau dua mata sekaligus. Banyak yang salah paham katarak ini kelainannya ada di lensa, bukan di bagian depan matanya. Jadi bukan di selaput seperti daging tumbuh, tapi di bagian dalamnya kelainannya. Oke, itu adingkang kanca. Kurang lebih seperti itu mungkin. Itu adingkang kanca lah jelaskan mengenai katarak ya. Jadi ada juga nih adingkang kanca mungkin yang di rumah lagi ngalami atau juga mungkin adingkang kanca matanya lah mulai rada-rada ya. Jadi itu tadilah penjelasan mengenai katarak, Bu Dokter. Ya. Oke, jadi adingkang kanca kita juga pengen tahu nih apa namanya tuh penyebab dari katarak itu ada apa nih Pak Ibu Dokter? Oke. Kalau katarak paling banyak itu penyebabnya adalah penuaan. Jadi biasanya umur di atas 50 tahun itu mulai banyak yang katarak. Kemudian selain itu juga ada paparan dari sinar matahari atau sinar UV, kemudian ada kelainan bawaan. Kalau kelainan bawaan ini biasanya kejadiannya sama anak-anak, anak-anak bayi baru lahir atau di bawah 1 tahun. Selain itu bisa juga konsumsi obat-obatan yang mengandung steroid. Kemudian ada benturan keras di daerah mata, ada infeksi. Jadi habis infeksi, habis sering merah matanya itu bisa juga jadi katarak. Kemudian yang terakhir itu biasanya kondisi-kondisi badannya seperti ada kencing manis atau yang lainnya. Oh, berarti kencing manis bisa juga? Ya, kencing manis mempercepat terjadinya katarak. Nah itu adingkang kanca. Tadi kan sempat disenggol mengenai katarak bawaan tuh, Bu Dokter. Itu yang bagaimana sih? Kalau katarak bawaan itu biasanya muncul terjadi pada anak-anak. Biasanya di bawah 1 tahun atau bayi-bayi baru lahir. Biasanya terjadi karena adanya infeksi di ibunya. Biasanya tokso atau rubella yang sering kita dengar. Oke, itu adingkang kanca ya. Jadi kan bukan cuman faktor umum kian ya yang umur yang pacar menyebabkan katarak, cuman ada faktor bawaan juga adingkang kanca, ternyata baru tahu gitu ya. Nah, jadi untuk kaum lohong yang gabungan ya, kita terimakan telepon di pagi hari ini. Inilah jam 9:04, berarti masih banyak waktu kita di talkshow pagi hari ini. Itu sebagai pembuka kian, masih banyak adingkang kanca penjelasan-penjelasan lain mengenai katarak. Nggut ke jam 10 kala kita di talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancar luaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja nih. Lah 10 menit ya. Minggu dari jam 9 pagi. Yuk siapkanlah pertanyaan yang gabungan.
Pacak di telepon 0735322622, WA kita di 081271195755 nih ya. Tadi kan sempat disenggol dikit tadi Kang Kanca kalau yang pacak kena katarak itu yang faktor umur ya. Nah mungkin akan pengen tahu lebih jelas nih lagi nih Bu Dokter, siapa sih yang pacak yang bisa mengalami katarak ini? Oke, kalau katarak itu paling banyak sebetulnya terjadi penyebabnya adalah proses penuaan. Jadi biasanya di atas 50 tahun. Paling banyak itu. Tapi selain itu ada juga pasien-pasien yang dari bayi atau dewasa muda sekitar 20, 30, 40 juga banyak juga yang katarak. Nah, penyebabnya macam-macam. Kalau untuk yang di antara lebih dari 1 tahun sampai yang di bawah 50 tahun itu penyebabnya sampai saat ini masih belum jelas. Bisa dari trauma, bisa juga dari infeksi, bisa juga dari ada kencing manis atau ada benturan yang keras di daerah mata. Kalau pada bayi itu biasanya yang tadi saya bilang penyebabnya adalah infeksi dari ibunya karena tokso atau rubella. Oke, itu ada Kang Kanca. Kalau tanda nih, kan biasanya kan ngenain gejala ataupun kita pengen tahu kita nih kena katarak tidak ada sih kelenya, karena kan itu agak lama ya prosesnya, Bu Dokter, untuk kita pacak mengetahui nah katarak ternyata. Nah, kalau tanda-tanda yang pacak kita kenali itu Bu Dokter. Oke, kalau pada dewasa itu biasanya gejalanya adalah penglihatannya kabur. Bisa dari kabur yang ringan sampai kabur yang nggak kelihatan apa-apa lagi, cuman kelihatan bayangan tangan atau sampai ke cuman bisa lihat cahaya aja. Kemudian bisa juga berasap, berkabut. Itu biasanya awal-awal itu biasanya rasanya berasap dan berkabut. Kemudian silau, biasanya lebih sulit untuk bawa kendaraan di malam hari. Kemudian ganti kacamatanya terus-terusan. Jadi baru ganti, terus besok berapa bulan kemudian udah ganti lagi. Jadi nggak bisa dikoreksi lagi pakai kacamata. Kalau anak-anak itu beda lagi karena dia nggak bisa ngeluh, jadi harus orang tuanya atau orang-orang sekitarnya yang lebih peduli. Biasanya kalau dia terkena cahaya atau terkena sinar, matanya seperti mata kucing nyala gitu. Itu ya, jadi untuk jemaah tua nih para keluarga dan Kang Kanca, anak-anak perlu diperhatikan juga ya, karena kan tidak nutup kemungkinan dia pacak terkena dari kecil sampai besar di Kang Kanca ya. Nah, kalau untuk pengobatan nih Bu Dokter ya, mulai dari pengobatan yang disarankan nih yang mana lah kira-kira ya yang pacak lebih dikenal oleh masyarakat luas nih Bu Dokter. Oke, kalau pengobatan, kalau kataraknya masih tipis, itu biasanya kita bisa kasih obat tetes anti katarak. Tetapi obat ini juga bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya mencegah supaya kataraknya nggak cepat tebelnya. Kalau untuk yang efektif, pengobatan yang efektif sampai saat ini masih pembedahan, jadi operasi katarak. Itu operasi. Kalau operasi bukan ganti mata dia Bu Dokter ya? Bukan. Jadi prinsip dari operasi katarak ini lensanya yang bermasalah, lensanya yang keruh itu kita bersihkan, kemudian kita ganti dengan lensa tanam yang baru. Angkat dulu Bu Dokter ya. Aduh, dicuka lagi 0735322622. Yuk, mana nih yang berdereng tadi? Kita Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Iya, dengan Bapak siapa nih? Ini dari Pak Kumis di Martapura, Bung. Pak Kumis di Martapura. Iya. Mau bertanya apa Bapak? Mau untuk sama dokter siapa ya? Dokter Ana. Dokter ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bapak. Ya, ini Pak Kumis dari Martapura ini. Dokter. Ya Bapak. Iya, masalah katarak. Pak Kumis ini mulai 2016 itu kata dokter spesialis mata di Rumah Sakit Martapura dinyatakan katarak. Nah, jadi waktu itu saya kan kerja di ini dokter di satpam di Rumah Sakit Martapura kan. Iya Pak. Jadi saran dokter itu harus operasi. Terus saya minta sama ini kalau obat aja gimana dok? Dikasih obat itu cuma pencegahan. Ya ternyata sampai dengan 2017 itu kok malah tambah nemen. Kenapa parah? Iya, penglihatan nih semakin gelap, semakin ini. Terus saya minta rujukan mau operasi di Rumah Sakit Umum Batu Raja.
ternyata waktu itu setelah diperiksa mengikuti proses, saya oleh dokter penyakit dalam itu dikatakan ada TB paru. Jadi belum bisa dioperasi tahun 2017. Nah, jadi mengikuti proses minum obat paru dulu selama 6 bulan. Ternyata 6 bulan itu belum tuntas. Tambah 6 bulan lagi. Setelah 6 bulan lagi belum tuntas, tambah 6 bulan lagi. 3 tahun. Nah, puji Tuhan. Pak dokter, kami ini dari Kristiani, dokter. Iya. Ya, puji Tuhan. Prosesnya sudah panjang sekali sampai ke RSMH Palembang. Ternyata 2020 bulan 1 tanggal 22 bisa dilaksanakan operasi di Rumah Sakit Umum Batu Raja. Nah, puji Tuhan, hasilnya cukup bagus. Ternyata rombongan kami orang 15 itu, kata dokter Nila itu, waduh, pulang mata bagus sekali nih. Lainnya masih pulang tuh masih di perban. Saya puji Tuhan tuh udah buka perban, jadi udah bisa ngelihat langsung itu. Itu yang sebelah kanan itu, Dok. Nah, terus kata dokter Nila itu, kalau kontrol ke Batu Raja apa nggak terlalu repot, Pak. Ya, sebenarnya repot sih, Dok. Nah, sudah kontrol ke Rumah Sakit Umum Martapura yang di Lengkot sana kan, sama dokter Rina Astuti. Nah, sudah kontrol sana, kata dokter itu, mudah-mudahan bulan 5 ini nanti bisa, Pak, yang sebelahnya. Nah, ternyata bulan 5 ada Mbak Covid ini. Jadi belum bisa, kata dokter, udah ditunda dulu aja, katanya, nanti kalau udah aman baru sebelahnya. Ya, cuman walaupun baru sebelah kanan, dokter sudah 75% lah penglihatan ini. Nah, cuman ya sampai sekarang itu masih sering saya ada keluhan tuh, sering ganjel itu loh, Dok. Ganjel, terus kayak gatel-gatel itu. Nah, itu kira-kira solusinya gimana? Terus saya ingin tanyakan, dari 2020 operasi itu ketahanan itu sampai berapa tahun itu, Dok? Ketahanan hasilnya, Pak, ya? Ya, ketahanan yang operasi ini kan katanya ganti lensa ya, Dok, ya? Iya, betul, Pak. Untuk berapa tahun? Oke. Ya, sama yang ini masih ada sering keluhan kayak ganjil gatel itu loh. Itu yang saya rasakan sekarang, Dok. Jadi 2 pertanyaan. Yang pertama yang sering saya rasakan tuh di mata saya yang sudah dioperasi maupun yang belum dioperasi ini, sering gatel, ganjil, kata orang Jawa, ganjil itu ya, Dok, ya, kemang gitu kan. Iya, Pak. Nah, terus kedua kalinya ini ketahanan operasinya cukup sekali ini aja sampai kapan kita belum tahu kan itu. Mohon penjelasan. Usia saya sekarang 69, Dok. 69 tahun. Saya operasi itu usia 66. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Oke, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya, ading Kang Kanca, itulah salah siko contoh ya yang lah ngalami katarak, Bu Dokter ya. Alhamdulillah dia lah selesai operasi, cuman baru sebelah katanya tadi ya. Nah, pertanyaan tadi langsung dijawab. Oke. Kalau pertanyaan yang mengganjal kemudian rasa masih gatal, itu biasanya penyebabnya adalah matanya memang lebih kering. Mata kering ini biasanya merupakan salah satu risiko, salah satu efek dari operasi katarak. Operasi katarak itu biasanya memang efek sampingnya matanya terasa lebih mengganjal, terasa lebih gatal atau lebih berair. Itu biasanya karena matanya kering. Selain dari operasi katarak, juga memang bapaknya sudah berumur juga, udah 69 tahun. Jadi memang lapisan air mata yang di paling depan itu biasanya sudah mulai bermasalah. Itu yang bikin matanya jadi lebih terasa mengganjal, lebih gatal. Pertanyaan kedua, operasi katarak itu biasanya seumur hidup sekali aja, karena yang diganti lensanya. Kemudian kalau udah dipasang lensa tanam, ya udah selesai. Karena kataraknya udah cuman sekali aja, nggak akan bisa lagi katarak. Cuma biasanya lensa itu kan ada beberapa bagian. Yang diambil itu hanya bagian lensa dan ke atasnya. Yang di bagian belakangnya itu masih tersisa seperti
nanti ada lapisan satu lagi, dia kapsul untuk nahan lensa yang ditanam. Nah, setelah beberapa tahun setelah katarak, mungkin sekitar 3-5 tahun, itu biasanya bisa muncul ada lagi seperti katarak sekunder. Jadi di bagian kapsul lensa yang satunya. Tapi kalau ini udah tidak perlu operasi lagi, cukup di laser, mungkin sekitar 5-10 menit selesai, dan nggak sakit, nggak perlu lagi tiduran, nggak perlu rawat inap. Jadi tindakan sekali langsung selesai, dan penglihatannya biasanya bisa langsung bagus. Oke, itu dia Pak Kumis ya. Tetap jaga kesehatan matanya Pak. Lanjut nih, ada yang keangkat kalau ada yang nak gabungan lagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Selamat Ibu pagi. Risma. Ibung siapa di mana? Ibung Febri, Bu. Ibung Di Febri. Tanjung Agung. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, dokter. Nak bertanya apa kamu? Mau tanya nih, Pak, Bu dokter. Mm-mm. Untuk pencegahan katarak itu bagaimana? Terus apa benar itu ada tumbuhan sejenis kembang, Dok, ya? Kalau katanya direndam dengan air, itu bisa mengurangi katarak atau penglihatan rabun. Apa benar atau cuman mitos itu deh. Oke, Terima kasih. Selamat Sama-sama. pagi. Selamat Terima pagi. kasih, Ibu. Lanjut. Bu Saya langsung Dokter. jawab aja ya. Silakan. Untuk pencegahan itu salah satunya adalah pola hidup sehat. Jadi makan sayuran atau buah-buahan, biasanya terutama yang vitamin A, C, dan E. Misalnya brokoli, kemudian alpukat, wortel, bayam yang seperti itu. Kemudian hindari merokok karena itu juga sebagai antioksidan. Merokok itu oksidan bebas, jadi dia bisa merangsang kataraknya jadi lebih cepat. Oh ya. Kemudian yang tadi saya juga bilang kalau penyebab katarak adalah salah satunya dari sinar matahari. Jadi kalau bisa, kalau misalnya beraktivitas di luar pakai kacamata yang anti UV supaya matanya tidak langsung terkena dari UV-nya. Kemudian juga asap rokok supaya yang tadi oksidan bebas itu. Kemudian untuk yang bunga yang direndam, sampai sejauh ini memang masih banyak penelitian untuk pencegahan katarak dan juga rabun jauh. Tapi untuk saat ini memang masih belum terbukti kalau bunga-bunga itu bisa mengurangi resiko katarak dan rabun jauhnya. Tuh, halingkang-kang. Nah, untuk pencegahannya tadi Pak Dokter. Pencegahan katarak yang tadi. Oh iya, sudah ya untuk makan makanan yang Ya. yang bergizi halingkang kanci itu makanan juga mudah didapat ya. Jadi makanan sehat itu tidak perlu mahal karena bayam, wortel dan yang lain sebagainya itu sering kita jumpai di pasar. Cuman kadang memang banyaklah lemaklah makan makanan yang lain ketimbang yang itu ya. Iya. Lanjut, kalau ada yang nak gabungan lagi 0735322622 kita tunggukan ke jam 10 di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi adingkang kanca, inilah berjalan setengah jam kita di Talkshow pagi ini. Masih ada yang nak gabungan? Yuk 0735322622, WA juga standby di 081271195755 ya. Jadi kita lanjut lagi nih Bu Dokter. Nah, kapan sih sebaiknya kita tuh melakukan operasi kalaulah kena katarak? Oke, kalau untuk kapan operasi itu biasanya ada beberapa derajat yang katarak itu. Nah, biasanya patokannya adalah kalau pasiennya udah ngeluh sehari-hari nggak bisa aktivitas lagi, misalnya udah terganggu, udah silau, udah nggak nyaman untuk lihat lagi. Kalau misalnya belum terganggu aktivitasnya, biasanya kita bisa kasih obat tetes yang tadi. Tapi kalau misalnya udah ada gangguan aktivitas terus juga, tapi juga ada pengaruh dari tensinya yang tinggi atau gula darahnya tinggi, biasanya kita harus obatin dulu. Jadi semuanya harus bagus baru kita operasi. Oke, tadi kanca. Nah, tadi kan sempat nyimak dikit tuh ya cerita Pak Kumis. Ya. Kalau operasi itu sebelah-sebelah Dok ya? Ya, kalau operasi katarak itu biasanya kita kerjain sebelah-sebelah. Oh, Jadi satu gitu. mata dulu. Nah, apakah nih setelah operasi itu penglihatan kita nih langsung normal lagi Dok, atau harus nunggu beberapa saat dulu? Oke, kalau operasi katarak biasanya
biasanya setelah operasi kita tutup dulu supaya nggak ada infeksi, nggak ada kucek-kucek atau yang lainnya. Biasanya hari pertama setelah operasi biasanya penglihatannya udah jauh lebih baik. Oke, ya. Lanjut kita angkat dulu. Halo. Halo, Selamat pagi. pagi. Dengan Ibu siapa? Sama Ibu Wati Pagi, Ibu. di Sukawah ya. Oke. Nah, bertanya apa nih, Bung? Iya, ini nak nanya nih Bung sama Bu dokternya ini tentang katarak kan. Iya nih, dulu kan ibuku tuh pernah katarak juga nih Bu dokter, dan sudah dioperasi sampai ke Palembang. Tapi ternyata itu pas dioperasi bukannya tambah bagus, matanya malah tambah kabur, dan katanya hampir malah tidak kelihatan bagus waktu sebelum dia belum operasi malahan. Itu jadi kalau operasi itu tidak sepenuhnya berhasil Bu dokter, atau memang ada tahapan-tahapannya. Itu yang pengen ditanyakan. Terima kasih ya. Oke, Untuk siap. Ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bung Wati ini masih bingung kalau operasi itu lah pasti sembuh atau memang ada kemungkinan. Oke. Untuk operasi katarak biasanya 90% pasien bisa melihat lebih jelas, penglihatannya lebih baik. Tetapi yang 10% ini memang ada banyak faktor. Misalnya kan pas operasi katarak itu kita bius dengan lokal. Jadi pasiennya sadar, jadi kita tergantung dari kerjasama pasiennya juga. Kalau pasiennya bisa diajak kerjasama, nggak ada masalah selama operasi, biasanya penglihatan bisa langsung baik. Tapi selain lensanya yang bermasalah, bisa juga setelah operasi kita belum pasang lensa mungkin, jadi penglihatannya bisa lebih kabur. Kemudian mungkin bagian depan matanya juga bermasalah karena operasinya terlalu lama, karena ya tadi pasiennya tidak bisa diajak kerjasama, jadi operasinya cenderung lebih sulit. Itu yang bisa bikin penglihatannya juga jadi lebih kabur. Selain itu kondisi saraf matanya, juga harus kita pastikan baik. Kalau kondisi saraf matanya sebelum operasi baik, biasanya penglihatannya akan juga jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya memang kondisi saraf matanya sudah bermasalah, biasanya penglihatannya bisa lebih kabur atau ya segitu aja penglihatannya. Itu Ibu Wati ya. Nah, mungkin pada saat melakukan operasi emaknya Ibu Wati kurang diajak kerjasama mungkin ya. Nah, lanjut Ading Kang Kanca. Nah, biar kita lebih paham nih sebelum melangsungkan operasi, kalau yang operasi katarak, apa kian nih Bu Dokter yang harus kita siapkan untuk operasi nih? Oke. Untuk persiapan operasi pastinya periksa dulu. Apakah sudah cukup, apakah sudah bermasalah atau enggak, apakah benar ini katarak atau bukan. Jadi pemeriksaan mata secara lengkap. Kemudian apakah matanya ada infeksi, ada merah atau ada keluar kotoran mata, itu harus ditunda operasinya sampai kondisi matanya benar-benar sehat dan siap dioperasi. Kemudian adakah darah tinggi atau kencing manis? Kalau misalnya tensinya tinggi atau kadar gulanya tinggi, kita harus konsultasiin dulu ke dokter penyakit dalam supaya tidak jadi masalah selama operasi berjalan. Kemudian pemeriksaan laboratorium, periksa dulu darah lengkapnya, apakah ada masalah atau enggak. Kemudian untuk saat-saat seperti ini yang paling penting juga swab antigen supaya dokternya aman, pasiennya juga aman. Oke, tadi Kang Kancih ya. Jadi cukup lumayan banyak yang harus kita siapkan. Terlebih kalau kita ada penyakit lain, jadi harus dipastikan kudai. Kalau darah tinggi, darahnya jangan naik ya kalau operasi. Kalau diabetes, gula darahnya Bu Dokter ya. Nah, lanjut nih. Kalau selesai operasi, nah tadi kan contoh Ibu Wati katanya sudah operasi malah tambah rabun katanya nih ya. Jadi kalau sudah operasi itu apa sih Bu Dokter yang harus kita perhatikan? Yang perlu diperhatiin setelah operasi yang paling penting adalah jangan kena air. Jangan kena air, jangan kena debu. Kemudian jangan kena benturan supaya posisi lensanya nggak bergeser. Karena kan tadi kita pasang lensa tuh. Kalau ada mengejan atau batuk terlalu keras atau ada benturan di daerah sekitar mata yang cukup keras, biasanya posisi lensanya bisa bergeser dan itu bisa bikin penglihatannya jadi lebih kabur. Yang satu lagi, penggunaan obat tetes
sesuai aturan pakainya. Itu juga penting. Jangan Kurang. diberhentikan semaunya. Karena rawan infeksi setelah operasi katarak, karena kan kita memang buat ada robekan, ada sayatan. Kalau tidak diberikan obat tetes yang sesuai, bisa terjadi infeksi. Nah itu ya, pacak-pacak lebih parah kalau kita tidak diperhatikan dengan bagus ya. Ada lagi yang nak gabungan? Yuk 0735322622. Halo. Halo, selamat pagi Bung. Pagi Mas. Maaf Bung, ini Pak kita mau nambah Bung, ada di ketinggalan tadi tuh. Boleh ya? Boleh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak. Ada yang pertama, aku mau ngasih kesaksian kepada seluruh pendengar Batu Raja Radio. Memang waktu aku udah operasi itu, kata dokter mah itu juga kan. Nah begituan aku tuh dari 15 rombongan aku, itu yang paling bagus aku dok. Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Jadi begitu waktu mau operasi kan di karantina dulu. Padahal semalam itu nggak tidur itu dok. Nah, ternyata pagi di tensi kata perawat tuh lebih bagus Pak, tensinya berapa Mbak? 130/80. Aku udah takut malah aku nggak bisa tidur kan dok. Ya maklum mau dioperasi ya. Jadi sedikit agak kejang, mana bagus. Nah ternyata sudah tindakan tanggal 22 sore, ditutup semalam, pagi dibuka, itu sudah jelas sekali dok. Jadi kata perawat itu suruh melihat angka sama huruf itu, rupanya apa ini Pak, ini berapa? Saya udah jelasin itu A, B, C segala macam kan. Terus saya bilang sama perawatnya, terima kasih Mbak, saya bilang sekarang lihat Mbak cantik aja udah kelihatan, udah jelas lah, lebay kata perawat itu. Ya, kita jangan tegang lagi ya dokter ya. Nah, biar jangan aja ikut ketawa ini. Iya, Bapak ini lebay. Ya udah, ya Bapak terima kasih sama Tuhan kita. Yang bertahun-tahun nggak bisa ngelihat, sekarang udah bisa ngelihat. Langsung deh menggombal. Iya. Itu. Aduh. Jadi pulang. Nah, yang itu saran dari dokter juga dari perawat. 1 bulan tidak boleh tidur miring kanan kiri, harus melumah. Itu yang waktu itu agak berat di apa namanya dilaksanakan ya perintah tadi itu. Tapi ya terima kasih selama 1 bulan tidak anulah istilahnya miring kanan kiri. Diikat Pak kumis tidurnya ya? Diikat tidurnya. Nggak boleh ke kanan kiri. Aduh. Jadi kalau udah diikat kata nengok kanan kiri kayak belong pulau kata Mbak itu kan. Ya Mbak, mudah-mudahan tahan Mbak 1 bulan tuh. Nah itulah sampai sekarang puji Tuhan tuh udah lumayan 75% di atas lah. Cuman ini ada satu pertanyaan lagi sama dokter. Ya dok ya. Iya Pak. Itu kira-kira kalau sering masih dirasakan ganjel, ngeres dan gatal itu, kalau mau dikasih obat itu obat apa supaya istilahnya nyaman gitu loh dok? Jadi apa obat tetes apa seperti yang dulu obatnya itu? Ya mungkin nanti kalau ada waktu mau di rumah sakit Antonia ya dok ya? Iya betul Pak. Kalau rumah sakit Antonia itu udah tahu semua sama Pak Kumis itu dok. Iya. Suster tuh tahu semua sama Pak Kumis sudah. Iya Ya, sudah Pak. kenal. Dengar suara Tahu. mungkin langsung kenal. Pak namanya kan Pak Kumis, namanya ganteng, apa? Baik, oke itu ya Bung, Oke. dokter ya. Jadi pertama aku ngejo kesaksian, kedua kali masih terasa keganjel, ngeres dan kata tadi, mana jalan keluarnya obat apa yang nak kita pakai itu. Oke. Terima kasih Bung, terima kasih dokter. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Nah, jadi kurang kata Pak Kumis tadi, pengen nambah ya. Jadi kalau matanya masih ngeganjal, ada rasa gatal-gatal, itu sebaiknya dikasih obat apa, Bu Dokter? Untuk mata yang terasa mengganjal, yang untuk mata kering ini biasanya kita kasih penyegar. Jadi seperti air mata buatan. Untuk jenisnya memang macam-macam, tergantung dari kondisi mata pasiennya. Gitu. Oke, itu Pak Kumis ya. Jadi konsultasi lagi mungkin kalau kamu nak ngasih obatnya. Kita lanjut lagi 0735322622 yang nak gabungan di talkshow kita pagi hari ini. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya di Kang Kancah ya. Masih di talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja.
Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut tadi angka lah 13 menit lagi jalan ke jam 10 pagi ya. Jadi untuk yang lah gabungan ya, atau masih ada lagi yang lah gabungan, kita masih terima di angka 0735322622 nya ya. Lanjut nih Bu Dokter. Iya. Jadi kalau kita lah ngerasa kita tuh nginak dari tanda-tanda tadi, soalnya katarak nih misal ya, kapan sih waktu kita harus meriksa kalau kita tuh katarak? Oke. Kalau untuk anak-anak sebetulnya pemeriksaan rutin adalah 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Apalagi kalau anak-anaknya ada pakai kacamata, jadi sebaiknya pemeriksaan mata dilakukan 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya baik-baik aja, nggak ada masalah, sebelum-sebelumnya biasanya 1 tahun sekali. Untuk dewasa itu biasanya lebih sering dilakukan saat umurnya lebih dari 40 tahun. Karena akan banyak penyakit-penyakit mata yang muncul di atas 40 tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk Mak Manda nih, kalau katarak ini dia dioperasi. Nah, ada jalan keluar lain Bu Dokter selain dioperasi ini? Untuk saat ini pengobatan katarak yang paling efektif adalah tetap operasi. Kalau misalnya kataraknya dibiarkan tidak operasi, justru itu yang bikin jadi lebih bahaya lagi, karena bisa menyebabkan terjadinya kebutaan, terus penglihatannya pasti lebih kabur, terus sampai lama-lama tinggal lihat bayangan tangan atau tinggal lihat cahaya aja. Selain itu bisa juga menyebabkan tekanan bola matanya jadi lebih tinggi, karena bentuk dari kataraknya jadi lebih tebal sehingga sudut matanya jadi lebih sempit dan menyebabkan tekanan bola matanya tinggi. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di saraf mata dan mempercepat kebutaan jadinya. Kalau muncul tekanan bola mata yang tinggi ini, untuk kebutaannya jadinya tidak bisa diobati lagi. Sedangkan kalau katarak, kebutaannya tipe yang bisa diobati. Dengan operasi bisa langsung jelas lagi penglihatannya. Oke, tuh ya, karena kita nih lana abis Bu Dokter. Mungkin ada yang baru bergabung kan di talkshow kita pagi hari ini, mungkin pacak diulangi lagi Bu Dokter cara pencegahan katarak tadi sebelum Bu Dokter nyampaikan ke penutup. Oke, kalau pencegahan itu baiknya dengan pola hidup sehat. Jadi makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah, terutama yang mengandung vitamin A, C, dan E. Biasanya kita gampang temuin di bayam, terus di wortel, brokoli, seperti itu. Kemudian hindari merokok dan juga asap rokok. Yang terakhir adalah aktivitas di luar ruangan menggunakan kacamata yang anti UV supaya berkurang paparan cahaya mataharinya. Oke, ringkang kancih ya. Jadi kita ucapkan terima kasih Kudai yang lah gabungan di talkshow kita pagi hari ini. Mungkin sebelum menutup, Dokter Ana ada yang nak disampaikan kepada pendengar, ataupun mungkin ada pasien Bu Dokter yang lagi dengarkan, ada yang nak disampaikan, silahkan. Oke, jadi katarak ini memang paling banyak itu penyebabnya adalah proses penuaan. Jadi semua orang yang sampai pada umurnya itu berisiko terjadi katarak. Kemudian kalau ada masalah di mata itu sebaiknya nggak perlu takut untuk segera berobat supaya cepat ketahuan, cepat ditangani sehingga penglihatannya bisa lebih baik setelah penanganan. Kemudian untuk pengobatan katarak sampai saat ini yang paling efektif memang masih operasi. Jadi nggak perlu takut untuk operasi ini karena operasi katarak memang cukup banyak dilakukan. Terus operasinya juga merupakan tindakan yang simpel sebetulnya kalau kataraknya tidak dibiarkan cukup lama. Dan rasa sakit di saat operasi itu juga biasanya minimal, nggak terlalu sakit, dan penyembuhannya lebih baik. Untuk keluarga-keluarga yang punya orang tua yang ada katarak, tolong segera diperiksakan supaya jangan terlalu terlambat, sehingga orang tuanya juga bisa tetap beraktivitas mandiri tanpa perlu bergantung sama orang lain. Oke, itu terima kasih nih Dokter Ana untuk penyampaian di pagi ini. Nah, sebelum kita tutup, kita pengen tahu juga jadwal dokter di Rumah Sakit Santo Antonio hari apa nih? Oke, saya praktek dari hari Senin sampai Jumat
Untuk pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Untuk sorenya dari jam 5 sampai jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu itu praktek dari jam 8 sampai jam setengah 3. Itu ada yang kangen. Hari Minggu tidak ada jadwal. Hari Minggu saatnya saya berlibur. Saatnya berlibur walaupun tidak kemana-mana. Baiklah Adik Kang Kanca, sekali lagi untuk Kamblong yang nak konsul bersama Dr. Ana, silahkan datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja di Jalan Lintas kilometer 3 Tanjung Baru, Simpang 3 Unbarah ya. Jadi silahkan datang ke situ. Tadilah diinjokkan jadwal Adik Kang Kanca spesial untuk mendengar Baturaja Radio. Tapi jangan datang hari Minggu karena dokternya nak liburan katanya ya. Jadi kita pamit. Hal lupa Adik Kang Kanca karena ada perubahan jadwal ya. Jadi talkshow bersama Rumah Sakit Antonio itu selama 2 minggu sekali, setiap hari Jumat jam 9 ke jam 10 pagi ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dokter. Terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga membantu masyarakat yang pengen berkeluh kesah dengan dokter. Oke ya. Jadi kita pamit Adik Kang Kanca. Halo lupa, kalau belum nganingkan full silahkan tonton di channel YouTube kita Baturaja Radio FM-nya, karena di situ banyak Adik Kang Kanca talkshow kita yang dilaksanakan selama ini. Untuk Kamblong yang nak nyimak lagi silahkan buka. Halo lupa, kalau tulisan subscribe-nya belum abu-abu, diklik kudai. Mangke di abu-abu ya, mangke nambah semangat kita tentunya. Kita pamit Adik Kang Kanca. Sore ini ada talkshow Madu Herbal 69. Dilanjut jam 11 kele ada santan gince bersama dengan Mang Payutinya. Halakulu Dege Candy 103,1 Baturaja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuah santan dagingnya putih cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.